Halo Sobat Kampus, selamat datang di Psychosmart Satukan Hati TV. Di video kali ini, kita bakal ngebahas tentang fenomena breadcrumbing. Sebelumnya, teman-teman udah pernah dengar belum tentang breadcrumbing? Atau baru pertama dengar? Nah, kita bakal kupas tuntas semua tentang breadcrumbing di video kali ini. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, aku bakal ceritain satu pengalaman seseorang yang berkaitan erat dengan topik breadcrumbing kita kali ini. Siti baru saja patah hati karena diputusi oleh pacarnya. Siti galau setengah mati. Lalu, sebagai pelarian dari rasa sedihnya, ia memutuskan untuk mengunduh aplikasi dating online dengan tujuan kali aja ia bertemu dengan orang baru yang bisa membuatnya lupa dengan mantan pacarnya. Saat sedang asiknya berselancar di dunia online dating, saat itulah ia berkenalan dengan seorang pria bernama Budi. Siti dan Budi memulai obrolan ringan seputar hobi dan keunikan kota mereka masing-masing. Kemudian, semakin hari mereka semakin intens dalam berkomunikasi lewat sosial media. Mulai dari ucapan selamat pagi, siang, sore, bahkan malam hingga ucapan jangan lupa makan dan beribadah, rutin Budi berikan kepada Siti. Budi menjadi sosok yang benar-benar perhatian, hingga membuat Siti lupa akan sakit hati yang dialaminya tempo hari. Diam-diam, Siti juga sudah menaruh harapan pada Budi. Saat kedekatan mereka sudah mencapai rentang waktu 4 bulan, Siti semakin tidak karuan dengan perasaannya sendiri. Siti mulai bertanya-tanya perihal kelanjutan hubungan mereka, tapi Budi tampak selalu mengalihkan pembicaraan. Ketika Siti berkunjung ke kota Budi dan meminta untuk bertemu, Budi menolak dengan alasan yang kurang masuk akal. Begitu seterusnya sampai-sampai Siti bingung akan status hubungan yang mereka jalani saat ini. Gimana nih setelah dengar cerita aku tadi? Kira-kira udah ada yang bisa nebak belum arti breadcrumbing? What? Bro, what are you talking about, man? Breadcrumbing diartikan sebagai tindakan mengarahkan seseorang dengan menghubungi mereka secara berkala melalui telepon atau media sosial agar mereka tetap tertarik tanpa ada niat untuk menjalin hubungan. Nice. Aduh, siapa nih yang pernah menjadi korban dari breadcrumbing? Atau bisa jadi malah kamu pelaku tindak breadcrumbing ini? Sejauh ini, pelaku breadcrumbing yang dikenal dengan sebutan breadcrumbers dikaitkan dengan memiliki kepribadian narsistik, egosentris, masalah harga diri, atau masalah emosional, serta kebutuhan untuk menarik dan menahan perhatian orang lain untuk meningkatkan harga diri mereka. Coba cek deh orang-orang yang udah ngelakuin hal tersebut ke kamu. Kira-kira punya karakteristik seperti yang aku sebutin tadi nggak? Menurut Becker dan Carreno, jenis perilaku ini seringkali terkait dengan ketidakdewasaan dan ketidakamanan. Misalnya, takut mengakhiri hubungan untuk selamanya atau tidak ingin menyakiti orang lain. Meskipun begitu, breadcrumbing juga bisa disebabkan oleh keinginan untuk mempertahankan kendali atas orang lain dan memberi makan ego mereka sendiri. Jadi, teman-teman yang pernah mengalami ini dan udah sadar bahwa selama ini dia melakukan breadcrumbing, jangan galau-galau lagi ya, karena si breadcrumbers tidak ingin berkomitmen. Mereka hanya menyukai perhatian dan membuat korbannya tetap tertarik dan bergantung. Makanya, mereka pengen korbannya terus memikirkannya, tetapi tidak selalu menginginkan hubungan yang berkomitmen. Wah, sungguh manipulatif sekali ya para pelaku breadcrumbing ini. Faktanya, breadcrumbers ini cenderung menghindari interaksi yang tidak nyaman atau negatif. Contohnya kayak mengungkapkan perasaan. Breadcrumbers nggak mau ngungkapin perasaannya karena ketakutan atau ketidakmampuan mereka untuk berkomitmen pada orang lain. Breadcrumbing ini bisa terjadi baik online maupun offline, namun menggunakan jejaring sosial dan aplikasi adalah cara paling umum untuk mengekspresikan breadcrumbing. Tindakan breadcrumbing dapat berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan dan mungkin merupakan praktik yang berbahaya mengingat ada hubungannya dengan perasaan bersalah, cemas, dan sakit yang dilaporkan oleh korban. Gimana nih teman-teman semua? Jadi tahu lebih dalam kan tentang tindakan breadcrumbing? Ini nih, aku bakal kasih contoh situasi lain dari breadcrumbing. Contohnya, ketika kamu dikejar-kejar gebetan, padahal sebenarnya dia nggak pengen-pengen banget punya hubungan dengan kamu. Tujuannya agar si gebetan merasa GR. Namun ketika diberi pertanyaan, sebenarnya hubungan kita ini apa? Maka siap-siap kamu tidak akan mendapatkan kepastian atau malah berujung di ghosting. Wah, parah banget ya.
Oke, tetap tenang karena aku bakal ngasih tahu gimana sih ciri-ciri pelaku breadcrumbing. Yang pertama, suka dengan obrolan panjang namun bukan obrolan serius. Breadcrumbers akan sangat antusias dan intens dalam melakukan perbincangan. Namun ketika membahas suatu hal yang serius, khususnya mengenai kejelasan dari hubungan, ia akan mengemukakan alasan-alasan untuk menghindar. Pasti teman-teman tahu dong bedain obrolan serius yang dalam, penuh makna, sama obrolan yang gak terlalu menarik dan gak mengarah ke suatu tujuan yang berarti. Yang kedua, kamu tidak tahu pasti statusmu dengannya. Breadcrumbers bersifat tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi dalam mengekspresikan ketertarikan mereka ke kamu. Karena perilaku ini yang membuat kamu bertanya-tanya dengan perasaan dan hubungan yang kalian jalin. Yang ketiga, sikap mereka kadang hangat, kadang dingin. Mereka dapat bersikap manis, terus tiba-tiba malah cuek, dan akan berulang secara terus-menerus. Teman-teman pernah nggak punya hubungan sama mereka yang sikapnya selalu berubah-ubah dan sulit dimengerti, apalagi dalam konteks kalian sedang punya hubungan yang dekat? Hati-hati ya, jangan sampai punya hubungan sama si pelaku breadcrumbing tersebut. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah kamu tidak dapat memahami atau menjelaskan tindakan mereka. Kamu sering merasa bingung atau frustasi setelah berinteraksi dengan mereka. Ini adalah salah satu perasaan yang akan sering kamu alami ketika memiliki hubungan dengan pelaku breadcrumbing. Gimana nih teman-teman, sudah ditelaah belum yang selama ini deket sama kamu itu pelaku breadcrumbing apa bukan sih? Semoga aja enggak ya. Oke, pembahasan kita masih akan terus berlanjut. Dan aku bakal bahas kenapa ya orang melakukan breadcrumbing. Langsung aja ke alasan yang pertama. 1. Haus perhatian. Semakin banyak minat dari orang lain yang mereka pertahankan, semakin baik perasaan mereka tentang diri mereka sendiri. Nah, mereka sebenarnya adalah orang yang selalu butuh diperhatikan, tetapi menggunakan cara breadcrumbing untuk mendapatkan perhatian yang dia mau. Jadi, bisa aja mereka melakukan breadcrumbing untuk mendapat attention dari orang yang mereka mau tanpa sebenarnya punya perasaan tertentu. Alasan kedua, butuh validasi dari orang lain. Mereka tidak merasa nyaman atau percaya diri kecuali mereka mendapat jaminan terus-menerus dari orang lain bahwa mereka berharga. Untuk alasan kedua ini masih sangat erat kaitannya dengan alasan yang pertama, yaitu haus akan perhatian. Alasan ketiga, narsisme. Seringkali pelaku breadcrumbing memiliki kepribadian yang dicirikan oleh narsisme serta pendekatan hubungan yang dangkal dan bermain-main. Lantas, mereka tidak merasa bersalah karena memanipulasi orang lain dan mempermainkan emosi orang lain. Jadi, sebenarnya mereka merupakan orang yang narsis atau ingin selalu terlihat sehingga melakukan breadcrumbing untuk mencapai tujuan narsis itu. Dan alasan yang terakhir adalah mencari perhatian dari orang lain walau sudah menjalin hubungan dengan orang lain. Catatan untuk teman-teman, selalu pastikan bahwa orang yang dekat denganmu saat ini sedang tidak berada dalam hubungan tertentu dengan orang lain. Karena kalau ternyata benar, maka dia telah melakukan breadcrumbing terhadap kamu. Teman-teman harus bisa lebih hati-hati dan selektif lagi ketika memutuskan untuk dekat dengan seseorang dan berharap untuk menjalin hubungan khusus. Karena hal seperti itu akan menjadi akibat dari tindakan breadcrumbing yang dilakukan orang lain terhadap kamu. Nah, sekarang aku bakal bahas dampak-dampak apa aja sih yang dialami oleh korban yang mendapat perilaku breadcrumbing. Yang pertama, merasa kesepian. Setelah diberi perhatian dan selalu ada dalam cerita hari-harimu dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian orang tersebut menghilang tanpa adanya kepastian, perasaan ini kerap kali akan muncul setelah kamu akhirnya telah terjebak dalam perilaku breadcrumbing yang dilakukan orang lain terhadapmu. Yang kedua, overthinking. Kamu bakalan sering memikirkan hal ini pasca terjadinya breadcrumbing dan akan bertanya-tanya bahwa kamulah yang salah dalam hubungan ini. Padahal, pelaku tersebut yang dari awal tidak membawa hubungan yang kalian jalani menuju hubungan yang kamu harapkan. Yang ketiga, merasa diri tidak berharga. Kamu akan merasa kosong dan hampa setelah merasa kehilangan seseorang yang dulu pernah mengisi hari-harimu. Yang keempat, menimbulkan trauma.
Kamu akan takut memulai dan dekat dengan orang lain dan takut menjalani hubungan baru karena masih terbayang perasaan kosong dan hampa ketika ditinggal oleh orang yang kamu harapkan. Dan dampak yang terakhir adalah menimbulkan ketidakpuasan hidup. Kamu jadi sering merasakan penyesalan dan punya bayang-bayang hubungan yang buruk karena telah melewati fase tersebut. Nah, yuk teman-teman, kita harus bisa bangkit dan percaya bahwa kamu punya nilai yang berharga untuk bisa segera lepas dari apa yang kamu alami saat ini. Dan untuk pembahasan yang terakhir, aku akan membagikan cara agar kamu terhindar dari perilaku breadcrumbing. Yang pertama, jujur dengan diri sendiri. Kenali dirimu dan kenali orang yang ingin mencoba dekat denganmu. Jangan abaikan tanda dari dalam hatimu yang mengatakan bahwa dia bukan orang yang baik. Yang kedua, tingkatkan harga diri. Sibukkan diri dengan kegiatan yang positif, sehingga dengan value yang kamu miliki, kamu bisa fokus untuk mengembangkan hal positif dari dalam dirimu. Yang ketiga, cek rekam jejak digital mereka. Cari tahu lebih lanjut tentang orang yang berusaha ingin dekat denganmu. Manfaatkan teknologi dan informasi yang kamu miliki untuk mendapat informasi yang akurat tentangnya, sehingga kamu bisa lebih banyak tahu tentang orang tersebut. Yang keempat, ubah caramu berkomunikasi dengannya. Lakukan berbagai pengamatan ketika menjalin hubungan dan komunikasi pada orang yang ingin dekat denganmu. Yang kelima, coba minta dia beri penjelasan. Tidak perlu ragu untuk bertanya tentang perasaan yang dia rasakan terhadap kamu. Apabila dia memang tulus, maka dia akan memberimu penjelasan dan tidak menghindari topik tersebut. Yang keenam, beritahu bahwa kamu tidak nyaman. Jangan sungkan memberitahu bahwa kamu tidak nyaman berada dalam komunikasi atau hubungan dengan orang yang tidak kamu inginkan. Sampaikan secara terus terang. Yang ketujuh, jangan terlibat lebih jauh. Kamu bisa menghindari orang yang tidak kamu inginkan untuk masuk lebih jauh ke dalam hidupmu. Kamu bisa membatasi komunikasi dengan orang tersebut. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk move on. Ketika kamu telah mengetahui bahwa kamu akan mendapat perilaku breadcrumbing dari seseorang, jangan biarkan perasaan hampa menguasaimu. Segera bangkit dan move on. Gimana nih soal breadcrumbing kali ini? Aku harap teman-teman semua yang sedang berada dalam fase ini bisa cepat-cepat move on dan kembali ceria. Dan untuk teman-teman semua, harus hati-hati terhadap perilaku breadcrumbing ini ya. Segini aja untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Stay healthy and stay positive. Bye guys!